misalnya kanker payudara, berarti penyakitnya baru di sekitar payudara. Tapi kalau seandainya sudah meningkat lagi, dia bisa menyebar ke organ di sekitar payudara tadi atau yang terdekat dengan payudara. Misalnya kalau seandainya ada suatu benjolan di payudara, kadang diikuti dengan adanya benjolan di sekitar ketiak misalnya, atau bisa juga mengenai benjolan di sekitar leher. Berarti si kanker tadi sudah meningkat stadiumnya, dia sudah stadium yang menyebar ke organ di sekitar dari sumber penyakit pertamanya. Kemudian yang paling berbahaya adalah dia sudah menyebar ke organ jauh dari sumber dia tadi. Misalnya kalau payudara ada 4 organ yang paling sering dia singgahi atau dia tuju. Yang pertama adalah ke daerah paru-paru, kemudian juga ke daerah hati, di dalam rongga abdomen atau rongga perut kita, kemudian ke dalam otak, kemudian terakhir dia ke daerah tulang. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengenal saudara atau pernah mengenal temannya yang awalnya dia dikenal mengenai kanker payudara, ternyata dia sudah dengan kondisi menyebar ke paru-paru, menyebar ke otak dan sebagainya. Itu adalah perjalanan penyakit dari si kanker payudara ini. Nah, kembali ke apa tadi? Kembali yang kami sampaikan tadi, ini yang membedakan antara kita negara maju dengan negara-negara berkembang, termasuk negara kita Indonesia ini. Kalau negara-negara maju itu mungkin karena tingkat pengetahuan penduduknya, tingkat ekonomi negaranya, dan tingkat semakin meratanya fasilitas kesehatan yang berada di negara mereka, maka mereka itu baru saja gejalanya mereka sudah datang berobat, sudah datang ke fasilitas kesehatan. Sedangkan di negara kita hampir ada juga beberapa seperti itu, tapi hampir sebagian besar itu mereka sudah datang berobat ketika penyakitnya sudah berada dalam keadaan lanjut. Ada yang berobat sudah dalam keadaan yang di daerah payudara sudah parah kondisinya, atau ada juga yang datang dengan kondisi dia sudah menyebar di organ sekitarnya. Bahkan ada juga yang datang berobat baru pertama kali ketika dia sudah berada pada penyakit yang sudah bermetastasis atau menyebar ke yang jauh tadi, seperti misalnya menyebar ke tulang atau ke paru-paru tadi. Apa konsekuensi dari kondisi seperti ini? Konsekuensinya adalah walaupun kita melakukan pengobatan seadekuat mungkin, walaupun kita melakukan pengobatan sesuai protokol mungkin, walaupun kita melakukan pengobatan sesuai dengan tata laksana penyakit yang sebenarnya, tapi kalau seandainya